Shalom semuanya, mari sama-sama kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, boleh dimunculkan ininya. Oke. Seperti biasa guys, dengan tema dan ini yang berbeda, kita minggu depan tetap akan ada ibadah. Minggu tanggal 19 September ya, minggu depan jam 11.30 sama. Nanti linknya akan dikasih setiap entah di hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi kalian standby aja terus, diajakin teman-temannya, diajakin yang bisa diajak gitu ya untuk minggu depan. Itu juga ada IG kita infinity_z. Kalau yang belum belum follow dan belum subscribe YouTube, kita juga ada tuh linknya. Langsung dicek aja guys. Lanjut. Kita terus akan ada prayer request nih guys, ya kan? Kita selalu buka prayer request di IG, di SG kita itu ya, ada @infinitin_z. Nah, di situ kalian bisa langsung ke SG-nya. Ada question box di situ. Nah, kalian bisa isi, misalkan kalian rindu untuk didoakannya kenapa. Misalkan ada masalah keluarga atau misalkan ada mau ujian atau apa, boleh langsung di situ aja. Nggak akan ada yang baca kecuali adminnya nanti, dan kita bakal doain sama-sama. Oke, lanjut yang
3 link lagi apa? Rekeningnya. Jadi kalian bisa langsung ke situ kalau mau kasih persembahan. Ya 10.000, 5.000 juga kayak sih masih bisa ya kalau di BCA. Terus masuk ke itu bisa juga di QR code atau langsung kapel juga bisa kalau kalian bisa dan dibolehin ya. Terus yang terakhir kalau kalian ini ya, yang terakhir itu absensi. Jadi bagi kalian yang mau yang udah ikut hari ini harus isi absensi yang ada ya guys. Nah, itu ada isinya sekarang beda gitu dari yang bulan sebelumnya. Jadi dibaca benar-benar, disimak benar-benar hari ini firmannya siapa yang bawain, terus temanya apa, terus apa yang kalian dapetin. Nah, itu nanti kalian harus sampein di situ. Nggak boleh cuma amin atau apa cuma titik biar keisi gitu, jangan ya guys. Jadi tetap harus biar kita juga tahu apakah kalian benar-benar paham dan benar-benar ngerti nggak tentang firman yang disampaikan setiap minggunya. Oke, teman-teman. Oke, itu aja sih untuk pengumumannya. Bisa langsung ke doa syafaat. Silakan Kak Ayu, thank you. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat minggu ini, minggu yang baik yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Walaupun kami beribadah lewat online, lewat via Zoom Tuhan, tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa beribadah, memuji, dan menyembah-Mu bersama-sama dengan teman-teman Infinities kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang terjadi di bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan semua atas rancangan-Mu Tuhan, semua yang diperbuat, semua yang terjadi atas kehendak-Mu dan semuanya baik Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa semakin hari bangsa kami melihat pemulihan atas bangsa kami. Bangsa kami semakin hari semakin baik Tuhan. Untuk kasus-kasus COVID yang terjadi tidak terjadi lebih besar seperti dulu Tuhan. Sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang dapat bekerja kembali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih campur tangan atas bangsa kami, karena Engkau masih memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Pangkalan Jati Tuhan, biar Engkau berkati lagi gereja kami Tuhan, berkati gembala dan wakil kami Tuhan, biar hikmat-Mu turun atas gembala dan wakil gembala kami Tuhan, biar pikiran-Mu turun atas gembala dan wakil gembala kami Tuhan, berkat yang baru Engkau sediakan bagi setiap pengerja dan jemaat di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang baru turun atas gereja kami. Kami juga percaya Engkau yang akan berkati setiap kami, anak-anak-Mu di Infinitum sini Tuhan. Biar Engkau berikan kami kesehatan selalu Tuhan. Berkat hikmat marifat yang daripada-Mu turun bagi setiap kami dan pengerja-Mu, serta jemaat yang berada di gereja Pangkalan Jati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biar Engkau siapkan kami Tuhan, biar Engkau juga siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman dari Kak Angga nanti Tuhan, dan firman itu dapat menjadi rema dan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman It's yang luar biasa, shalom. Siang ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangun hubungan kita sama Tuhan siang hari ini. Kita mau sama-sama kembali bersemi di hadapan Tuhan, membangun hati kita buat Tuhan. Mari sebelum ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau telah kumpulkan kami, sebentar kami Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar urapan-Mu terus mengurapi setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi kita, semua kita. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Lebih lagi kita angkat pujian ini. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan, Engkau terindah,
Mari sama-sama katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Bawa, angkat kedua tanganmu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu. Hadirat-Mu Tuhan menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu. Hadirat-Mu Tuhan menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu. Oh. Siapa yang percaya kalau kita dekat sama Tuhan, semua apapun yang terjadi di hidup kita, semua itu miliknya Tuhan, semua atas seizin Tuhan. Engkau tidak perlu takut akan masa mudamu. Mari sama-sama teman-teman, kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Kita dekatkan hati kita sama Tuhan. Karena kita ini miliknya Tuhan. Kita ini sepenuhnya punya Tuhan. Biarlah pujian ini menguatkan teman-teman yang sedang khawatir, yang sedang bingung akan masa depanmu. Sama-sama kita katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupi aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerja
terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Biar kehendak-Mu Tuhan yang terus menuntun kami untuk menerima mahkota dari kehidupan daripada-Mu Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Tuntun setiap kami para anak muda-Mu Tuhan di tempat ini. Biar kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan. Tapi biarlah kami berjalan, kami dituntun oleh Engkau Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau siap melompat, menari, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau persembahkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan oh. Sama-sama katakan. Jalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu
biasa. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau buka hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ada membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Sebab kami punya Engkau Tuhan. Maka semua apapun Tuhan, baik masa lalu kami, baik kekurangan kami Tuhan, Tuhan tidak pernah pandang itu. Tapi Tuhan selalu pandang kami indah dan berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak ITS di tempat ini Tuhan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terus cinta akan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu membawa kami Tuhan semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada pengharapan. Di dalam-Mu ada rencana yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Tuhan Engkau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu teman-teman. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu Tuhan. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan kami. Keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah pegang setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap musim boleh kami lewati Tuhan. Tapi kami percaya masa depan kami, pengharapan kami sudah aman di dalam tangan Tuhan. Hari ini kami sudah berseru kepadamu Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami. Kami sudah naikkan ucapan syukur kami sama Engkau Tuhan. Biarlah kami buka setiap hati kami untuk mendengarkan setiap firman yang ada. Biar kami dibentuk Tuhan, diproses melalui setiap firman yang ada. Berkati anak-anak mudamu Tuhan di tempat ini, Infinitens Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami secara luar biasa. Baik di gereja, baik di sekolah, baik di kuliah Tuhan. Baik dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau terus berjalan dan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini sungguh kami bersuka cita sebab kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Rekan-rekan Intens, akhirnya lagi ya. Shalom Kak. Ya, gimana kabarnya? Kakak berharap kalian semua lulus. Ya, dengar masa-masa yang sulit ini. Ya, kita ada di masa yang sangat sulit. Sama kayak 2020 gitu ya. Di 2020 kakak mungkin menyamakannya dengan yang naik motor gitu ya, yang naik motor, yang naik mobil, yang pernah bawa mobil ke puncak gitu ya. Nah di puncak itu ada kabut ya. Kalau di Jakarta di Cinere kayaknya nggak ada kabut kali ya. Ya. Di puncak itu ada kabut, betul ya. Nah ketika kabut datang, maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa ngebut. Kita nggak bisa jalan seperti biasa, betul ya? Oh iya, terus kakak juga minta tolong adik-adik semua, teman-teman, kalau boleh namanya dirubah sudah tepat ya. Nanti kakak mau doain kalian satu persatu, gitu ya. Dan pasti panggil nama yang ada di kolom. Ya, pernah di Zoom meeting, pas selesai kakak doain, yang didoain bilang, Kak, itu nama kakak saya. Ya, dalam hati, ya lu kenapa nggak rubah? Gitu ya. Ada yang nama kakak, ada yang nama anak gitu ya. Nah, so pastikan nama kalian. Plus kalau kalian ada hal yang pengen didoain, boleh tulis di live chat. Ya, boleh tulis di live chat. Karena kakak bukan dukun. Gue nggak tahu juga kebutuhan lo apa gitu ya. Yang secara spesifik kalian tulisin aja ya, mau sakit, mau akademis gitu ya. Nah lalu kalau yang tidak ada kesulitan internet, sinyal, kalau boleh on cam ya, karena gue cuma lihat layar hitam. Ya minimal bisa ketemu jarang-jarang gitu ya. Nah oke, balik lagi, masa-masa yang sulit ini membuat semuanya tidak bisa berjalan normal. Tetapi sekali lagi Infinite, coba tangkap ini baik-baik. Apa itu masa sulit? Masa sulit adalah kesempatan emas untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dengar, kalau tidak ada masa sulit, maka tidak ada terbukti kasih kita itu yang benar kayak apa. Tapi justru dalam masa-masa yang sulit, disitulah kasih kita itu teruji. Ya, kenapa kita sayang sama Tuhan Yesus? Kenapa kita menghormati Tuhan Yesus? Kenapa kita tetap beribadah? Kenapa para pelayan tetap melayani walaupun sulit? Ya sederhana, karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kenapa kita sayang banget? Karena Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Bagaimana cara Tuhan membuktikan kasih-Nya? Ya, Dia lahir di sebuah kandang. Ya, Dia melewati pengadilan, dicambuk tanpa Dia bersalah. Dia melewati Via Dolorosa, ya, memikul kayu salib
yang beratnya diperkirakan sekitar 50 kg. So, kebayang nggak? 5 karung beras dalam posisi tidak makan, tidak minum semalam-malaman. Ya, karena setelah di Getsemani, Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar. Ya, kemudian dalam dehidrasi berat, dia memikul kayu salib yang beratnya 50 kg. Ya, tidak heran Tuhan Yesus jatuh 3 kali. Ya, so dalam perjalanan iman kita, terkadang juga kita jatuh. It's okay, cepat bangkit kembali. Katakan amin. Ya, sempat bolong baca Alkitab, sempat malas ibadah, sempat sudah tidak mau melayani lagi. Ya, kalau dijadwal, kalau diminta, wah muncul ada alasan. Ya, kakak cuma percaya begini. Orang yang punya hati selalu punya jalan. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau punya hati selalu ada jalan. Nggak ada jalan pun dia buat jalan. Gitu ya. Kayak orang lagi pacaran. Ngedate terus. Nadong hepeng, nggak ada doi. Ciennya kurang, calon mertua galak, apalagi pembantunya galak, anjingnya galak, tetap aja datang. Kenapa? Ya lagi jatuh cinta, gitu ya. Tetapi kalau orang sudah kehilangan hati, boro-boro ada jalan, yang ada alasan. Aduh nggak bisa kak, aduh internet mati kak, listrik mati kak, ya udah tinggal diatur aja. Minggu kesekian internet yang mati, minggu kesekian listrik yang mati, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, biarlah kita semua, ya hari ini ada, tadi ada 26, sekarang berkurang jadi 23 ya. 23 account, biarlah kapanpun Tuhan datang, kita mendapati kita sedang melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, nah mari rekan-rekan, Yohanes 10 ayat 10, ya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, iblis adalah si pencuri itu. Iblis mau curi iman kalian. Iblis bilang begini, ngapain lu ibadah lagi? Ngapain lu baca Alkitab lagi? Oh, dulu baca Alkitab 10 pasal. Kenapa? Ya karena kalau nggak baca Alkitab nggak boleh pelayanan. Nah, sekarang setan bilang, ngapain lagi lu baca Alkitab? Orang lu kagak pelayanan. Kan yang pelayanan orangnya itu-itu aja. Yang pelayanan yang diizinin papa mama ke gereja. Yang bisa taping. Ya. So, iblis berusaha mencuri. Ya. Ciri orang yang sudah tercuri imannya, maka biasanya dia akan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ya. Kalau dia udah nggak baca Alkitab, dia udah nggak ibadah, dia udah nggak pelayanan, maka berikutnya, buat apa lagi jaga kekudusan? Gue mau nonton apa kek? Gue mau download film apa kek? Nggak ada yang tahu. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat, mari dengar. Ketika iblis berhasil mencuri, maka berikutnya dia akan bunuh kita. Dia akan bunuh pelayananmu. Resign, cuti, mundur, ribut. Dia akan bunuh tubuhmu. Kembali ke dosa lama, kembali marah-marah di rumah, pukul pintu, banting tembok. Oh, salah. Banting pintu, pukul tembok, balik ya. Ya. Lalu mulai jatuh lagi dalam dosa kekudusan. Kenapa? Karena tubuhnya mulai terbunuh. Dengar, tubuh kalian itu Tuhan persiapkan untuk kerja. Tubuh kalian itu dipersiapkan untuk belajar. Tubuh kalian itu dipersiapkan untuk menolong sesama. Bukan untuk kepentingan sendiri. Teman-teman, kakak tidak melarang kalian main game. Ya nggak mungkin juga belajar sepanjang hari, bosan, jenuh gitu ya. Kakak tidak melarang kalian nonton. Tetapi tahukah kalian bahwa nonton dan main game itu adalah untuk kepentingan sendiri? Waktu kalian main game, apakah papa mama dapat keuntungan? Apakah Tuhan dapat keuntungan?
Ya, sekali lagi kakak tidak melarang gitu ya, boleh, tetapi biarlah itu bukan waktu terbanyak dalam hidup kalian. Dengar, teman-teman, balik yuk sebelum COVID, kalian semua punya mimpi yang luar biasa. Sebelum COVID, kalian punya moto yang luar biasa. Bagaimana dari Cinere akan menjadi berkat yang luas. Bagaimana kalian akan menjangkau? Pertanyaannya, apakah mimpi revival itu masih ada? Nah, adik-adik, kalau iblis berhasil mencuri iman kalian, lalu kalian berhenti baca Alkitab, kalian berhenti saat teduh, kalian berhenti beribadah, dan kalian mulai terbunuh, mulai kepahitan, mulai jatuh bangun lagi dalam dosa, onani, masturbasi, maka ya goal yang ketiga, iblis akan binasakan. Apa itu binasa? Berbicara pindah dari surga ke neraka. Adik-adik dengar, lihat kakak, walaupun masa sulit ini bukan berarti kalian akan gagal. Yang setuju katakan amin. Lihat kakak baik-baik, ini kakak rasain ada pesan Tuhan yang kuat banget. Tuhan tidak ciptakan kalian untuk gagal. Tuhan tidak ciptakan kalian, maaf, untuk jadi miskin. Adik-adik, mari kakak mau kasih insight buat kalian. Kalau papa mamamu nggak kuliah, justru kamu pasti akan kuliah. Katakan amin. Karena firman Tuhan yang bilang, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kalau papa mamamu tidak punya rumah, adik-adik, papa mamamu biasa ngekos atau tinggal sama rumah tante, rumah oma, gitu ya. Dengar, kenapa papa mama nggak bisa beli rumah? Karena uangnya habis buat sekolah kalian. Itu sebabnya kalian harus menghormati orang tua kalian. Tetapi justru kakak mau bilang begini, nanti lewat kalian, justru papa mamamu akan punya rumah. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya, kuliah jangan asal lulus. Kalian harus kejar pencapaian yang tertinggi. Ya, dan kuliah itu tidak mahal. Kuliah itu murah bagi yang pintar. Katakan amin. Kakak melihat banyak anak-anak JC yang sekarang daftar asisten lab, asisten dosen, ya. Banyak anak-anak yang sambil sekolah mereka sekarang berusaha. Sambil kuliah mereka ambil magang. Yang hilang apa? Yang hilang jam tidurnya. Yang hilang jam nontonnya. Ya, jadi kebayang dia harus ngerjain tesis, dia ngerjain tugas, lalu bebarengan dia mulai kerjain tugas magangnya. Bahkan banyak anak-anak kita yang ambil magang tanpa digaji. Apa yang mereka kejar? Mereka cuma kejar sertifikat. Bahwa dari perusahaan itu mengatakan dia sudah bekerja dan kemampuannya di atas rata-rata. Perilakunya baik. Yang notabene-nya sertifikat dari magang itu plus sertifikat ijazah kalian, itu akan menjadi modal kalian untuk pekerjaan. Yang setuju katakan amin. Ya, mari lihat lagi ayat yang B-nya. Tuhan bilang begini, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Mari hari ini, kalau ada bolpen di depan kamu, ada kertas di depan kamu, atau handphone di depan kamu, coba tulis. Coba tulis. Lulus kuliah ini, kamu akan kerja apa? Tulis. Yang udah kerja, yang sudah kerja, tulis. Kapan kamu mau beli rumah? Jangan mobil. Ini kakak serius. Ini kakak serius. Yang kalian tulis, Roh Kudus ada di sini. Ya, kakak punya anak-anak rohani yang hari ini sangat luar biasa. Dia bisa membayar hutang orang tuanya yang M-an. Wah, kebayang nggak? Kebayang nggak? Utang orang tuanya yang M, dia yang bayar. So, kalian ada bayangan pendapatan dia berapa? Dan sampai hari ini, mereka masih punya dream board.
Ayo yang pernah diajarin dream board. Ya. Bisa itu buku. Mereka masih punya dream board ya, yang kertas buku buku gambar. Lalu mereka tulis, tahun depan saya mau target ini. 2 tahun lagi saya mau target ini. 3 tahun lagi saya mau ini. Mereka masih menulis dengan setia dream board mereka. Dan apa yang terjadi? Perlahan mereka ngelihat semua yang ditulis itu terjadi. Tuhan berkati. Katakan amin. Oh, Rabasyandakarama. Yang mau S2, anak-anak SMA, nanti mau kuliah di mana? Nanti mau kuliah di mana? Ya. Salah satu anak GC kita dari keluarga yang orang tuanya pas-pasan, dia kuliah di Universitas Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Harvard University, ya, kampus terbaik di Amerika, buat kerjasama dengan UI. Buat kerjasama dengan UI, lalu ada program kerjasama untuk nambahin SKS. Lalu anak GC ini ngomong ke orang tuanya, Pak, aku boleh ikut nggak? Ya orang tuanya cuma nanya, biayanya berapa? Biayanya berapa? Lalu anak ini cuma tersenyum, dia bilang gini, biayanya gratis, Pak. Ditanggung sama Universitas Indonesia. Oh ya, ambil. Waktu kakak diceritain, kakak bilang begini, tidak tertutup kemungkinan. Kamu kejar yang bagus, nilai yang bagus, siapa tahu nanti kamu dibukain S2 di Harvard. Ya, mumpung online juga. Dengar, adik-adik, Tuhan berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ucapkan di mulut kalian, kelimpahan. Ya. Kakak percaya saat ini, saat pandemi yang nanti akan jadi endemi ini, Tuhan akan berkati kalian. Kenapa? Karena ini beda dengan zaman sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita diberkati, maka apa yang terjadi? Beli sepatu baru. Kalau sebelum pandemi kita diberkati, apa yang terjadi? Rambut warna-warni. Kalau sebelum pandemi diberkati, ya, wah, jam tangan merah, sepatu merah, rambut merah, gitu ya. Duit habis buat yang macam-macam. Tapi kalau saat ini diberkati, maka apa yang terjadi? Kemanusiaannya akan kuat banget. Sini kakak kirimin vitamin. Sini kakak kirimin, kakak beliin, kakak bayarin untuk kursus. Ya, online. Ya, kamu tinggal kursus, kakak yang bayarin biayanya. Wah, itu sebabnya kakak yakin banget. Inilah masa kita diberkati. Katakan amin. Karena kali ini kalau kita diberkati, kita udah nggak beli yang macam-macam. Emang mau beli macam-macam buat apa? Ya, mau dandan. Orang keluar kemana-mana tetap pakai masker. Mau cakep kayak apa juga nggak kelihatan. Maskeran. Belum ada yang udah pakai masker, pakai face shield. Ya udah, gitu ya. So, akhirnya kita tidak lagi mencari yang seperti dulu. Katakan amin. Dengar adik-adik. Ceritamu sekarang adalah cerita pergumulan. Betul nggak? Bosan, ribut sama orang tua, kekurangan, ketidakidealan. Tetapi mari dengar, cerita Tuhan adalah kalian akan menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian. Katakan amin. Kalau cerita Tuhan, kalian akan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, lihat kakak. Kalau orang punya uang bisa kuliah, itu normal. Katakan amin. Tapi kalau orang tua lagi sulit dan dia bisa kuliah, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Yuk buka bersama-sama yuk. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Teman-teman semua baca keluar suara, tentu sambil di-mute. Ya, sambil di-mute biar nggak tabrakan. Minimal kuping kalian dengar suara kalian sendiri. Roma 5 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3.
Dan bukan hanya ini saja, itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kinere. Orang dunia bermegah kalau matanya bagus, bibirnya seksi, rambutnya tebal. Orang dunia bermegah kalau pakai jam tangan mahal. Ya, anak-anak muda bermegah, followernya banyak. Bermegah kalau bisa naik motor keren, bawa mobil bagus, punya pacar ganteng, cakep. Itu kebanggaan orang dunia. Tapi firman Tuhan bilang begini, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Katakan amin. Adik-adik, hargai kakak-kakak kalian yang berjuang. Hargai teman-teman kalian yang taping di gereja. Bukan perkara mudah loh. Kelihatannya di taping mereka senyum-senyum, happy. Tapi siapa tahu pulang kena tegur sama orang tua. Ada hal-hal yang dibayar. Pertanyaannya, waktu tadi pujian penyembahan, benar nggak kita menyembah Tuhan? Adik-adik, kakak cuma mau bilang begini. Yang bisa jaga kalian cuman hadirat Tuhan. Yang bisa berkatin kalian cuman hadirat Tuhan. Yang bisa sembuhkan, yang bisa menjadi jawaban cuman hadirat Tuhan. Tapi pertanyaannya sepanjang tadi ibadah kita mulai dari 11:30, benar nggak kamu udah merasain hadirat Tuhan? Kakak cuman satu selalu berdoa, Tuhan, aku mau ada dalam hadirat Tuhan. Dalam pelayanan, apa yang kalian bagikan? Soft skill kalian atau hadirat Tuhan? Kebayang nggak? Sosial media kalian, apa yang kalian sharing? Isi hatimu, mimpimu, atau hadirat Tuhan? Kebayang nggak lewat apa yang kamu share orang di jamaah Tuhan? Kebayang nggak lewat apa yang kamu posting di Instagram, di TikTok, tiba-tiba ada yang lihat dan mereka minta maaf sama orang tua mereka. Wow, itu keren banget. Itulah pelayanan dari rumah. Kebayang nggak lewat apa yang kamu posting, tiba-tiba dia masuk kamar, dia berlutut, dia nangis, dan dia minta ampun sama Tuhan. Jangan posting yang bikin orang iri. Ih, udah keren lu dia sekarang. Wih, dia bisa jalan-jalan. Wih, dia tamasya. No. Tuhan Yesus tidak pernah pamer harta. Tuhan Yesus cuman pakai sendal, nak. Tuhan Yesus nggak punya mobil, nggak punya oto, nggak punya motor. Masih ingat kendaraan terbaik yang dipakai Tuhan Yesus itu apa? Keledai, pinjaman. Kendaraan bangsawan pada zaman Yesus itu kuda. Tapi Tuhan Yesus cuma naik apa? Keledai, pinjaman. Pinjaman pula. Tetapi mari dengar, kebanggaan Tuhan Yesus bukan apa yang dia punya. Tetapi kita malah harus bermegah dalam kesengsaraan. Mari yuk, ambil posisi yang terbaik. Oh, Rabasyan. Ambil posisi yang terbaik. Tempat di mana engkau beribadah saat ini adalah Gunung Kudus Tuhan. Di mana kamu berdua bersama Tuhan. Hadirat Tuhan sedang turun. Hadirat Tuhan sedang turun. Adik-adik, kalaupun kamu punya orang tua yang tidak ideal, papa marah-marah melulu, papa mama berantem terus, papa mama nggak bisa mencukupkan apa yang saya butuhkan, keluargamu tidak ideal, jangan marah. Katakan amin. Ingat Roma 5 ayat 3. Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Kalau bayar SPP mepet, bayar semesteran harus bergumul. Atau jangan-jangan ada yang mau beli token listrik aja harus bergumul. Jangan kecewa. Katakan amin. Malah harus bermegah. Amin. Sebab kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Anak-anak Infinite, dengar, kalian bukan anak gampangan. Katakan amin. Oh, Rabasya, kalian nggak akan gampangan.
Ya, ketika kalian bermegah dalam kesengsaraan, maka kalian akan ngerti artinya ketekunan. Orang kalau happy, nggak ada yang tekun. Setuju nggak? Tapi kalau sengsara, maka dia akan bilang begini, saya harus lulus. Saya harus dapat beasiswa, supaya nggak nyusahin papa mama. Saya harus masuk PTN, supaya saya bisa kuliah. Maka dia pasti akan tekun. Dia akan belajar. Wah, ini ada quotes yang luar biasa. Ketika yang lain main, saya belajar. Ketika yang lain tidur, saya bekerja. Ketika yang lain rekreasi, saya melayani Tuhan. Wow, itu keren banget. Katakan amin. Ya, perjuangan kalian tidak akan seumur hidup. Tidak akan seumur hidup. Ya. Nah, ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Maka bersyukur hari ini 22 tahun kalian tahan uji. Dari tahun lalu sampai sekarang kalian tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Tiap minggu ya, ayo kembali beribadah. Yang tadi taping pun jangan karena kalian udah taping terus kalian nggak ikut nyembah Tuhan. Jangan. Ya pas taping ya pas taping, pas praise and worship tetap berilah yang terbaik. Amin. Ya, nyanyilah seperti kamu. Nyanyilah seperti orang gila. Masih ingat Daud? Masih ingat Daud sampai bininya malu. Hari ini gue lihat nih raja mempermalukan dirinya. Tapi Daud bilang apa? Di hadapan Tuhan, aku mau lebih memalukan diriku lagi. Karena dia yang memilih aku. Katakan amin. Ya, bikin setan sakit kepala. Setan bilang begini, dia kecewa nih, berhenti pelayanan. Tiba-tiba dia tetap melayani. Biar setan tepok jidat. Gua mau apain lagi anak ini? Katakan amin. Kalau perlu setan gak usah tepok jidat. Biar setan sampai jedotin pala. Dia bilang, ini mau gua apain lagi nih? Ya, gagal terus nih. Anak Infinity memang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, so mari dengar. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Siapa yang punya keluarga yang tidak ideal? Di Alkitab, tokoh yang sangat kita kenal yaitu Daud. Betul ya? Daud dikenal di Perjanjian Lama, bahkan juga tercatat di Perjanjian Baru. Adik-adik, lihat kakak yuk. Kita mau segera akhiri. Pertanyaannya, Daud punya papa yang ideal nggak? Enggak. Betul? Apakah papanya baik hati? Apakah papanya sayang Daud? Apakah papanya bacain cerita waktu Daud mau tidur? Lalu apakah Daud punya kakak yang baik? Enggak. Apakah Daud pernah foto bareng sama kakaknya di Instagramnya Daud gitu ya? Ini kakak gue nih. Enggak. Masih ingat ya waktu Daud bawain makanan, kakaknya malah bilang apa? Aku tahu kamu. Udah dibawain makanan, bukannya saya thank you ya. Gojek, GoFood yang kirimin makanan aja kita say thank you, betul nggak? Kita kasih tips, betul nggak? Iya dong, dia ngantriin loh lama-lama, ya kan? Ini adiknya yang nganterin malah diusir. Ngapain kamu kesini? Waduh, kakak boleh keren, tapi nggak ada bela-bela adiknya. Cinere, ada sesuatu yang lebih sedih lagi. Dalam cerita Daud, itu nggak pernah diceritain mamanya. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu cerita mamanya. Mamanya ada nggak? Ya pasti ada lah. Kalau nggak, Daud nggak lahir. Tapi mungkin ketika mamanya selesai melahirkan Daud, lalu mamanya meninggal. Jadi kebayang ya, papanya pilih kasih, 7 kakaknya nggak jagain adik, tidak ada kakak perempuan, tidak ada mama. Buat kakak, lengkaplah penderitaannya. Ya, yang beresin kamar pasti Daud. Lo kebayang ya.
kamar ya. Kamar anak laki itu bukan kapal pecah. Kalau kamar anak laki itu kapal karam. Ya, tenang, gue juga punya anak laki. Tapi kalau udah SMA, nah udah mulai ngerti tuh. Udah mulai ngerti dah ngedekor kamar gitu ya. Kalau SMP, waduh. Ya, mari dengar. Kan kalau ada kakak perempuan kan kadang gini, udah, sana. Cici yang beresin deh. Nah, itu Cici, betul nggak? Aduh, kamu nyuci kotor banget sih. Udah sini, kakak yang beresin. Nah, ini kebayang laki semua nih. Laki semua. Begitu bangun tidur, lu yang lipat selimut. Lu yang cuci ngepel. Habis lah. Ya, terus yang namanya kakak adik ya. Yang terima barang baru yang mana? Kakaknya lah. Ya kan? Barang kakak turun ke adik kan? Nah, lu kebayang nggak? Daud ya. Itu kaos kaki tuh ya. 8 bersaudara tuh ya. Kalau di kakak pertama bolong 1 ya. Sampai di Daud yang nggak bolong 2. 2 jari. 8 jarinya jebol semua. Daud selalu terima bekas. Daud terima makanan porsi dikit. Apes ya. Cinere bikin drama gitu. Bikin drama. Bikin kalau zamannya kakak ya, Kak Dio mungkin tahu ekstravaganza gitu ya. Drama yang lucu-lucuan gitu ya. Bikin tuh cerita Daud. Ya, orang kan kreatif tuh. Ya, syutingan PPW kalian juga bagus loh. Itu bagus banget ya. Nanti kakak mau ngomong sama Dio ya. Matt, lu siap-siap ya. Nanti kalian pelayanan buat di YouTube pusat ya. Sesekali Cinere memberkati Indonesia. Ya, nanti diatur ya. Nanti kakak minta Kak Erwin kontak. Kalian udah bagus banget kok. Ya, tapi semua firman, semua cerita kalian yang bikin. Nah, dengar Daud tidak punya keluarga yang ideal. Terus pertanyaannya, Daud badannya ideal nggak? Apakah Daud ganteng kayak artis Korea? Apakah Daud berotot? Kagak. Bahkan sangat tidak ideal. Kakak percaya ya, anak-anak perempuan Cinere nggak akan naksir sama Daud. Kalian kalau mau punya pacar ya, maunya yang apa? Maco atau kemayu? Tahu kemayu ya? Kecewek-cewekan. Pasti maunya laki-laki yang bener dong. Ya kan? Nah, tetapi Alkitab mencatat Daud itu seorang anak yang masih kecil, pipinya apa? Pipinya kemerahan. Gue mau nanya, yang pakai glass on itu cewek atau cowok? Yang pakai pemoles pipi itu kan cewek. Lah ini jadi kebayang nggak? Ini laki atau perempuan? Nggak jelas. Daud tidak ideal. Hidupnya tidak ideal, papanya tidak ideal, kakaknya tidak ideal, penampakannya pun tidak ideal. Tetapi siapa itu Daud? Daud adalah seorang pemazmur. Daud bilang begini, kemanakah rohku akan pergi? Dapat pergi menjauhimu Tuhan. Daud yang berkata dalam kitab Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Daud selalu rindu akan hadirat Tuhan. Jangan lupa, Opa Niko udah ngomongin, hadirat Tuhan, bahasa roh. Jangan tinggalin itu. Katakan amin. Dan lihat bagaimana, walaupun Daud tidak ideal, dia diberkati Tuhan. Ya, kakak penutup, ketika Daud kalahkan Goliat. Ketika Daud, jadi your story. Story-nya Daud tidak ideal. Udah, judulnya begitu. Nanti kalau perlu ya, selesai ini kamu posting semua. My story. Wah, kasih kurung besar. Tidak ideal. Ya. Tetapi his story. Ceritanya Tuhan. Pasti engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Ya, mari dengar. Daud punya papa yang tidak ideal, tapi ketika dia kalahkan Goliat, itu sebenarnya cerita horor loh. Ya, kebayang nggak? Anak 12 tahun, potong kepala Goliat, raksasa 3 meter. 3 meter tingginya, kepalanya dipotong terus diangkat.
Itu darah masih netes-netes tuh. Ya. Oke, dia angkat kepala, gue lihat Saul bilang begini, itu anak siapa? Itu anak siapa? Lalu dipanggil, nak, kamu anak siapa? Lihat kakak, Daud bisa balas dendam, bisa. Tapi lihat, Daud bikin setan jedotin kepala. Daud bilang begini, aku anak tuanku Isai dari Bethlehem. Lo kebayang gak? Setan gubrak langsung. Dan surga tepuk tangan. Walaupun Daud diperlakukan tidak adil, Daud gak pernah disayang sama papanya. Tetapi dia bawa nama baik bagi papanya. Dia panggil papanya siapa? Tuanku Isai dari Bethlehem. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Kenapa Daud berhasil? Karena Daud menghormati orang tua. Penutup, ketika Daud mulai mau berhasil, dia mulai berhasil, tapi dia belum jadi raja. Lalu ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul. Membunuh Saul. Hebatan mana Daud sama Saul? Hebatan Daud. Lihat kakak baik-baik semua yang di sini. Kalian sama kakak, hebatan mana? Hebatan kalian. Katakan amin. Hebatan lo lah. Lu berani di TikTok. Gue nggak berani. Nyerah. Udah nggak bisa dah. Anak-anak bilang, kak, bikin. Nggak mau. Nggak pede gue. Nggak bisa. Pasti hebatan kalian. Tetapi jangan sombong. Katakan amin. Jangan sombong. Jangan menganggap diri kalian lebih hebat dari orang tua rohani, dari kakak rohani kalian. Daud bilang gini, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud sabar. Dan ketika Saul mati, apa yang terjadi? Daud mengoyakkan jubahnya. Daud tulis kitab nyanyian tentang Saul. Daud itu hatinya tulus. Amin. Yuk. Mari yuk semua buka kedua tanganmu yuk. Oh rabasyadakarabala. Buka kedua tanganmu yuk. Sekarang adik-adik doa bahasa roh yuk. Doa bahasa roh. Semua doa bahasa roh. Dimanapun kamu berada yuk. Oh rabasyadakarabala. Sambil kau pejamkan matamu yuk. Adik-adik semua cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan yuk. Cari hadirat Tuhan. Oh rabasyadakarabala. Minta hadirat Tuhan. Adik-adik dengar, jangan marah, jangan kecewa. Masa yang sulit ini, betul. Beberapa mulai teriak-teriak. Beberapa mulai banting barang. Adik-adik, kalian tetap anak laki-laki dan anak perempuan Bapa di sorga. Tuhan, terus bahasa roh, terus bahasa roh. Tuhan, aku berdoa saat ini. Tuhan, peluk semua anak-anakmu. Tuhan, peluk Karina ya Tuhan. Tuhan, peluk anak perempuan. Peluk Matthew ya Tuhan. Tuhan, peluk Ayu. Tuhan, peluk Kak Dio ya Tuhan. Peluk anak laki-lakimu ini. Oh, Rabasyarakarabala, Michelle. Ayo buka hati. Oh, Rabasyarakarabala, Naudi. Dengar, Bapa di sorga ada di samping kamu. Tuhan, peluk kami ya Tuhan. Tuhan, peluk. Tepuk-tepuklah pundak kami ya Tuhan. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu. Oh, Rabasyara, Semi, Ivan, Felix. Ayo terima. Sungguh-sungguh. Nadia, Marcel, Safeli, Eser, oh, Rabasyara, Ariel, Tiara, Odelia, Bayu, ayo buka hatimu. Oh Rabasyada karabala Michelle, Keisha, dengar Tuhan sayang sama kamu, Kes. Tuhan sayang sama kamu. Shirley, oh Rabasyada karabala, percaya. Tuhan peluk anak laki-laki dan peluk anak perempuan. Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Kalau kami sempat marah, kami sempat kecewa.
Tuhan, buat kami percaya kembali. Buat kami percaya kembali. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Tuhan, biar hadirat-Mu saat ini turun di setiap kamar, di setiap ruangan. Tuhan, biar semua tahu Engkau itu ada. Engkau bukan cerita agama. Engkau bukan cerita pelajaran. Tapi Engkau itu ada. Dan kami mengucap syukur kami boleh jadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, berkati Tiara ya Tuhan. Berkati Tiara. Besok 1 minggu dia akan ujian. Tuhan, anugerah-Mu boleh menyertai Tiara. Roh Kudus, Engkau yang temani Tiara waktu dia belajar. Untuk mempersiapkan semua bahan. Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun hikmat yang daripada-Mu yang akan membuat Tiara berhasil. Bukan karena kuat dan gagah. Tuhan, yuk kita bersama-sama doa terus yuk. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk Opung dari Matthew ya Tuhan. Yang sedang ada di rumah sakit. Biar saat ini dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir bilur Yesus. Darah Yesus mengalir. Tidak ada lagi kekurangan cairan. Tidak ada dehidrasi di dalam nama Yesus. Tulang, otot, urat, jantung, paru-paru, ginjal, hati, empedu, tiroid, kanan darah, tulang, urat, opung, normal. Saluran pencernaan, pernafasan, penglihatan, pendengaran, sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati kuliah Matthew juga. Berkat Tuhan, perhitungkan pelayanannya. Perhitungkan apa yang telah diperjuangkan. Sungguh bawa Matthew menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan, berkati ya Tuhan di dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan, untuk Kak Dio. Dan juga aku berdoa untuk semua adik-adik yang mulai usaha. Tuhan, sungguh pada masa-masa yang sulit ini pun Engkau akan tetap memberkati kami. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Engkaulah Bapa yang murah hati. Tuhan, sertai ya Tuhan, sertai. Anugerah-Mu boleh memberkati, boleh menyertai kami. Tuhan, jagai yang sedang kos ya Tuhan. Jagai yang jauh daripada orang tua. Adik-adik dengar ya. Papa mama boleh jauh, ada di kota yang lain. Ada di tempat yang lain. Tetapi Bapakmu yang di sorga itu ada bersama-sama kalian. Jangan takut ya. Bapa di sorga nggak pernah jauh. Bapa di sorga ada di kos-kosan kamu juga. Bukankah firman Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah? Di mana roh Allah diam di dalamnya? Jaga apa yang kamu lihat. Jaga apa yang kamu dengar. Jaga apa yang kamu simpan di handphone ya. Supaya Tuhan nyaman tinggal di dalam kamu. Adik-adik, kalau Tuhan tinggal di dalam kamu, jangan takut. Kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, berkati Ayu ya Tuhan. Anugerah-Mu akan menyertai terus. Bawa Ayu menjadi berkat bagi banyak sahabat-sahabat, bahkan bagi teman-temannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jagai dalam hubungannya juga ya Tuhan. Biar di dalam hubungannya bersama pasangannya, ia boleh menjadi kesaksian. Ia boleh tetap menjadi panutan, terutama bagi adik-adik yang dia layani. Terima kasih Tuhan. Berkati Ivana ya Tuhan, yang hari Selasa nanti akan ikut kompetisi IPS. Tuhan, biar sungguh kemampuan daripada-Mu turun atas Ivana. Tuhan, biar kami sepakat memberkati semua dari Cinere. Tuhan, Ivan akan mewakili Cinere untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana ia akan mewakili surga. Sungguh Engkau akan buat dia menjadi kebanggaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, sekali lagi aku mohonkan berkat untuk seluruh pengerja Infinitin. Tuhan, berkati ya, berkati. Adik-adik, tetap ya melayani Tuhan. Tetap cari hadirat Tuhan. Ya, jangan mundur. Jangan mundur. Walaupun sulit. Biarlah
kapanpun nanti Tuhan datang, Tuhan mendapati kita semua sedang beribadah, sedang melayani Tuhan, dan bukan nganggur, dan bukan menjadi orang yang mundur. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang tua mereka, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati akademis mereka. Anugerah-Mu yang akan memampukan mereka menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Berkati tim PPW, berkati tim media, berkati tim editing, berkati semua adik-adik yang hadir pada ibadah siang hari ini. Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih. Pujian penyembahan sudah kami naikkan, firman sudah kami dengar. Beri keberanian kepada kami, bukan untuk cuma menjadi pendengar, tapi biar kami boleh melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami berada di pihak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebenarnya kami akan berpisah satu dengan lainnya, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari yuk, kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tangan. Angkatlah kedua tangan. Bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjagai pati menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2021 ini engkau pasti masuk musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Engkau akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Infinin, terimalah segala berkat yang terbaik. Diberkatilah akademismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami terima semua berkatnya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kakak kembalikan kepada host. Shalom Kak Ezra, makasih buat firman-Nya. Sangat memberkati buat kita semua. Oh ya teman-teman, aku pengen ngasih tahu juga buat minggu depan, kita tuh masih ada ibadah tanggal 19, jangan lupa join ya, ajak temennya. Terus buat kalian semua yang punya permohonan doa, kalian bisa isi permohonan doa kalian di question box di Instagram It's. Terus, jika kalian rindu memberikan persembahan, kalian bisa kirim lewat rekening atau scan QR atau boleh juga datang langsung ke kapel. Dan jangan lupa ya, buat kalian semua yang hadir, isi absensinya di kolom chat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Angga. Luar biasa, firman-Nya sangat memberkati. Yang aku ambil di sini sesuai dengan temanya ya, bukan cerita kita tapi cerita Tuhan yang terus hidup dalam kehidupan kita gitu ya teman-teman. Semuanya jangan lupa di absensi nanti itu akan ada pertanyaan yang harus kalian isi. Nah di situ kita sekalian mau lihat juga apakah teman-teman benar-benar memahami apa enggak tentang firman yang Kak Angga sampaikan tadi, dan begitu juga selanjutnya juga minggu depan siapa pemberi firmannya, dan selanjutnya teman-teman juga harus simak dan benar-benar masukkan ke dalam hati, bukan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja, tapi benar-benar jadiin rema untuk kehidupan teman-teman sehari-hari gitu ya teman-teman. Oke, untuk mengakhiri hari ini kita mau on cam dulu ya semuanya biar kita bisa foto bareng. Bisa di-post juga, nanti bisa tag Kak Angga, pasti nanti akan di-repost sama Kak Angga ya. Jadi jangan lupa kalau nggak salah IG-nya itu Ezra_Angga apa ya Kak Angga ya, kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah itu. Jadi kita on cam dulu ya teman-teman biar bisa foto. Yuk kita gaya ya teman-teman. Oke, tim media boleh ya. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kak Angga, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah. Limpah. Happy Sunday.